Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas D yang beranggotakan Yeni Komalasari, Desi Purwasih, dan Winda Yulia. Referensi judul jurnal yang kita ambil yaitu Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dalam Susanto 2015 dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Bardani 2010. Pada abstrak, penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem informasi manajemen pendidikan. Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem di universitas. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode pengembangan sistem FAST, yaitu Framework for the Application of System Techniques. Sumber penelitian berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji coba dilakukan untuk melihat tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik bagi pendidikan. Pada pendahuluan, ruang lingkup sistem informasi manajemen sebenarnya tertuang pada 3 kata pembentuknya, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai satu tujuan. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan seperti merencanakan atau menetapkan strategi, tujuan, dan arah tindakan. Mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir, dan mengendalikan operasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga sistem informasi manajemen sebagai sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Metode ini menggunakan pendekatan end-user development dan menggunakan metode FAST, yaitu Framework for the Application of System Techniques, dengan pendekatan prototyping. Yang pertama yaitu scope definition atau definisi lingkup. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang akan diteliti tingkat feasibility dan ruang lingkup proyek, yaitu dengan menggunakan kerangka PIECES, yaitu Performance, Information, Economic, Control, Efisiensi, dan Service. Hal ini dilakukan untuk menemukan inti dari masalah-masalah yang ada, kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang dibebankan oleh pihak manajemen atau pemerintah. Berikut adalah hasil dari kedua jurnal tersebut. Pembahasan. Berdasarkan tabel 1, didapatkan hasil bahwa secara perangkat keras dan infrastruktur, perangkat pendukung penerapan sistem aplikasi berbasis komputer sudah memadai. Terlebih, sudah terkoneksinya antar gedung atau ruangan di sekolah baik berupa intranet maupun internet. Pendataan menggunakan komputer dengan aplikasi Microsoft Excel, dokumen disimpan dan tersebar di beberapa tempat, yaitu pada bagian tata usaha, wakil kepala sekolah bidang tendik, wakil kepala sekolah bidang kurikulum,
Kondisi seperti ini akan menyulitkan dalam konsolidasi data terkait informasi PTK. SIPinter adalah aplikasi sistem informasi yang memudahkan pihak manajemen sekolah dan PTK untuk mengelola data transisional PTK dan menghasilkan informasi yang mendukung kebutuhan manajemen sekolah dalam mengambil keputusan. Ada beberapa rancangan aplikasi SIPinter seperti MyDAC, Fast Report, and DevExpress. SIPinter terdiri atas 3 modul, yaitu buku induk PTK, presensi kehadiran PTK, dan jurnal mengajar. Pengembangan SIPinter dengan menggunakan metode bottom-up, berawal dari kebutuhan end user menuju top management, memberikan jaminan keterpakaian aplikasi dalam jangka panjang dibanding dengan metode top-bottom. Secara empiris terlihat dalam rekaman record basis data SIPinter dari waktu ke waktu semakin lengkap dan jumlah datanya sesuai dengan transaksi operasional yang terjadi. Hal ini menunjukkan tingkat keajegan pemakaian aplikasi yang tinggi. End user merasa kebutuhannya terpenuhi secara efektif dan efisien, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding implementasi secara menyeluruh dan serentak. Berawal dari kebutuhan end user menuju top management, memberikan jaminan keterpakaian aplikasi dalam jangka panjang dibanding dengan metode top-bottom. Secara empiris terlihat dalam rekaman record basis data SIPinter dari waktu ke waktu semakin lengkap dan jumlah datanya sesuai dengan transaksi operasional yang terjadi. Hal ini menunjukkan tingkat keajegan pemakaian aplikasi yang tinggi. End user merasa kebutuhannya terpenuhi secara efektif dan efisien, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding implementasi secara menyeluruh dan serentak. Implementasi suatu sistem baru secara moduler akan menemui halangan dari sisi SDM, karena mengubah kebiasaan karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Halangan ini akan jauh lebih mudah ditangani dalam suatu implementasi moduler karena SDM-nya yang ada relatif sedikit dan cukup terisolasi. Ide solusi tahap awal. Solusi yang diberikan adalah dengan sistem informasi manajemen perkuliahan berbasis web dan mobile. Ruang lingkup pengembangan sistem ini yaitu mengembangkan sistem informasi manajemen perkuliahan untuk laporan absensi dosen, pengolahan data untuk laporan silabus perkuliahan, laporan satuan acara perkuliahan, jadwal kuliah, dan monitoring perkuliahan. Analisis kebutuhan ada dua macam, yaitu analisis fungsional dan analisis